Perkenalkan, saya Mufidah Junia Azhari, NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga berjudul Sistem ERP Sumber Daya Manusia. Yang pertama, ada proses manajemen sumber daya manusia atau SDM. Proses bisnis yang mendukung SDM dapat dikategorikan menjadi proses operasional dan pengendalian manajemen. Dalam proses SDM operasional, informasi dapat menghasilkan informasi karyawan, pengendalian posisi, pemilihan atau penempatan aplikasi, informasi manajemen kinerja, laporan perusahaan, dan informasi penggajian. Lalu, dalam pengendalian manajemen, dalam proses SDM yaitu terdapat analisis dan desain pekerjaan, informasi perekrutan karyawan, kompensasi, pelatihan atau pengembangan karyawan. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau SDM telah berevolusi dengan cara yang sama seperti sistem informasi yang mendukung keuangan, penjualan dan pemasaran, serta produksi dan manufaktur. Secara historis, terdapat ketergantungan pada aplikasi khusus yang berdiri sendiri, yang mendukung pelacakan perlamar, perencanaan kompensasi, dan tunjangan. Proliferasi aplikasi ini menyebabkan data yang berlebihan yang sulit untuk dikelola. Kelemahan lain dari sistem manajemen SDM yang lama adalah kegagalannya untuk menghubungkan data SDM dengan data keuangan. Perangkat lunak SDM yang memelihara dan memperbarui informasi tentang tunjangan, penggajian, dan tenaga kerja tanpa keterkaitan dengan sistem keuangan memiliki nilai yang terbatas. Dengan memadukan data SDM dan keuangan, nilai fungsi SDM telah meningkat bagi organisasi secara keseluruhan. Modul SDM dalam sistem ERP menawarkan keterkaitan antara aplikasi SDM dan sistem keuangan, serta serangkaian proses standar berdasarkan praktik terbaik. Namun, seperti halnya solusi ERP lainnya, tidak disarankan untuk menyesuaikan sistem. Selanjutnya yaitu modul sumber daya manusia dalam sistem ERP. Komponen modul SDM dalam sistem ERP meliputi yang pertama ada manajemen SDM, yaitu mencatat aktivitas personel mulai dari lamaran pekerjaan hingga pensiun. Sistem canggih dapat membaca resume dan memasukkan data terkait ke dalam basis data. Yang kedua ada administrasi manfaat, yaitu menghubungkan data karyawan dengan data manfaat, termasuk data pemilihan manfaat karyawan. Sistem canggih ini memungkinkan karyawan untuk memilih dan memperbarui preferensi manfaat melalui web. Yang ketiga ada penggajian, dengan menghasilkan cek gaji, laporan pajak, dan mengirimkan data akuntansi ke buku besar. Yang keempat ada manajemen waktu dan tenaga kerja, yaitu dengan mengumpulkan data untuk pelaporan waktu atau pekerjaan. Yang kelima ada layanan mandiri karyawan, dengan menyediakan pelaporan mandiri berbasis web untuk menggantian biaya perjalanan, perubahan data personel, pendaftaran tunjangan, serta pendaftaran kelas pelatihan. Selanjutnya, terdapat proses sumber daya manusia atau SDM yang didukung oleh ERP. Yang pertama ada informasi karyawan. Cara kerja ERP yaitu memelihara informasi personal termasuk riwayat pekerjaan, gaji, dan pilihan pensiun serta tunjangan. Yang kedua ada persediaan keterampilan. Cara kerja ERP yaitu dengan menyimpan informasi tentang keterampilan khusus pengalaman kerja. Yang ketiga ada pengendalian posisi. Cara kerja ERP yaitu menentukan setiap posisi dalam organisasi serta menyediakan kategori pekerjaan umum, deskripsi, dan spesifikasi yang dapat digunakan untuk seluruh organisasi. Yang keempat ada pemilihan atau penempatan aplikasi. Cara kerja ERP sendiri yaitu dengan memelihara informasi untuk perekrutan, penyaringan, evaluasi, dan pemilihan kandidat untuk pekerjaan. Yang kelima ada kompensasi. Cara kerja ERP yaitu memelihara data kompensasi, memelihara perubahan kompensasi karyawan. Yang keenam ada manajemen kinerja. Cara kerja ERP dengan memelihara data penilaian kerja dan data produktivitas. Yang ketujuh ada sistem pelatihan dan pengembangan. Cara kerja ERP sendiri yaitu dengan melacak informasi tentang kursus, instruktur, dan pendaftaran. Yang kedelapan ada pelaporan, yaitu cara kerja ERP dengan memberikan laporan sebagai tanggapan tentang undang-undang pemerintah termasuk undang-undang diskriminasi, undang-undang pembayaran yang setara, serta undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Yang kesembilan ada daftar gaji. Cara kerja ERP sendiri yaitu menghasilkan penggajian dari berbagai persyaratan. Pada gambar nomor 1 yaitu menampilkan data pribadi seperti atas nama Mr. Paul Wiggins. Ini tuh berasal dari Inggris, statusnya belum menikah dan lahir pada 20 Juli tahun 1980. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Selain itu, pada gambar 2 ini dengan nama Mr. Paul Wiggins yaitu melakukan aktivitas layanan perjalanan dan penggantian biaya terkait. Yang ditunjukkan pada gambar nomor 2 yaitu membuat display travel. Terdapat pada kolom jenis aksi, yaitu atribut modul sumber daya manusia dalam sistem ERP. Atribut modul SDM dalam sistem ERP meliputi integrasi, basis data umum yang mendasari semua modul individual dan basis data relasional umum yang mendukung kemampuan pelaporan dan query ad hoc. Selanjutnya terdapat atribut ERP tambahan yang mencakup keamanan, kemudahan penggunaan, fitur web, serta kemampuan manajemen dan pencitraan dokumen. Keamanan ini termasuk keamanan login dan keamanan rekaman, membatasi akses ke layar tertentu, kemudahan penggunaan didukung oleh menu standar dan alat pelaporan fleksibel. Modul ERP menyediakan kemampuan web yang memungkinkan para pencari kerja mengunduh aplikasi dan mengirimkan resume secara online. Modul ERP ini menyediakan teknologi yang fleksibel dan dapat diskalakan. Jejak audit yang menyediakan kemampuan untuk meninjau riwayat perubahan pada basis data dan kemampuan drill down yang merupakan kemampuan untuk mencapai dokumen sumber dari langkah sebelumnya dalam proses tersebut. Selanjutnya yaitu modul pengendalian manajemen dalam sistem ERP. Tujuan dari strategi SDM yang baik adalah untuk memperoleh, menempatkan, melatih, dan mengembangkan karyawan guna memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam sistem informasi SDM ini mendukung kebutuhan pengambilan keputusan manajerial dengan menawarkan alat dan pelaporan untuk analisis. Selain itu, data operasional ini menyediakan dasar bagi aplikasi SDM yang mendukung efektivitas organisasi. Aplikasi SDM yang strategis adalah yang pertama, inventarisasi modal manusia. Inventaris sumber daya manusia memungkinkan organisasi dalam melacak karyawan dari lamaran hingga pensiun, termasuk informasi tentang pelacakan keterampilan, karir, dan hubungan antara evaluasi kinerja dan tujuan organisasi. Yang kedua ada pengendalian posisi. Ketika pengendalian posisi ini dikaitkan dengan penganggaran, manajer dapat merencanakan dan menganggarkan biaya personel. Yang ketiga ada hubungan perburuan atau manajemen. Modul SDM ini menyediakan informasi akurat seperti pelacakan daftar senior dan tindakan disiplin serta pelacakan dan analisis keluhan dan kompensasi pekerja. Yang keempat ada intelijen bisnis, yaitu penggunaan alat analisis canggih untuk memberikan wawasan tentang tren organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.